Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, eh, kali ini kita melanjutkan pertemuan yang saya terakhir kemarin, yaitu bab matriks. Yang kemarin kita matriksnya sampai perkalian matriks. Yang kali ini yang akan kita bahas yaitu determinan dan inverse. Nah, itu berarti ada dua rumus nanti ya. Oh, tiga ya, tiga rumus. Determinan matriksnya ada 2 kali 2 sama 3 kali 3. Eh, kita akan membahas itu hari ini. Dan itu sepertinya materi terakhir ya. Nah, materi terakhir karena nanti minggu depan ada tryout. Sebentar saya share screen. Oke. Oke, untuk hari ini kita belajar determinan. Oke, determinan dan inverse ya nanti ya. Determinan matriks. Yang pertama, yang ukurannya matriksnya 2 kali 2, yang ordonya 2 kali 2. Itu kalau bentuk matriksnya A, B, C, D, jadi saya tulis dulu nih. Eh, hmm. Misalkan ada matriks A, yaitu isinya adalah A, B, C, D, maka determinan A atau kadang bisa dituliskan dalam diapit kayak apa namanya garis tegak. Ya, determinan itu bisa diwujudkan kayak gini juga. Ya, garis tegak. Ini rumusnya adalah A kali D dikurangi B kali C. Jadi menyilang gini ya. AD ya dikurangi BC. Gitu ya. Ya, AD dikurangi BC. Udah, itu rumusnya. Jadi kalau contohnya, misalkan ada matriks B yang isinya min 3 2 1 4 gitu. Nah, berarti posisinya kan A-nya min 3, B-nya 2, C-nya 1, D-nya 4 gitu kan ya. Berarti determinannya yaitu det B, atau mungkin boleh pakai lambang ini B, itu adalah AD min BC. Berarti min 3 kali 4 ya dikurangi 2 kali 1 gitu ya. Berarti minus 12 dikurangi 2. Berarti determinannya negatif 14. Gitu. Seperti itu. Jadi determinan itu hasilnya adalah berupa bilangan ya, bukan berupa matriks ya. Seperti itu. Di rumusnya. Oke, nanti penerapannya determinan ini untuk apa sih? Salah satunya untuk menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang biasanya kita pakai eliminasi substitusi, itu bisa kita selesaikan pakai metode determinan nanti. Nah, di modul matriks yang 2 itu ada rumusnya. Nah, penggunaan determinannya seperti itu. Untuk mencari XY-nya bisa kita jadikan matriks itu koefisien-koefisien dari setiap persamaannya. A, B, C, D itu yang ruas kiri, PQ itu hasilnya yang kanan. Bisa nanti kita nyari X dan Y-nya dari SPLDV seperti itu. Ini ada contohnya ya di sini. Silakan nanti baca sendiri. Nah, sekarang untuk sifat-sifat determinannya. Oke, bentar. Koneksi internet kurang stabil. Oke, sifat-sifat determinan matriks. Nah, itu ada berapa di situ? Ada 3 ya kalau di situ ya. Saya tuliskan sifat
Determinan matriks. Ini masih yang ordo 2 kali 2 ya, tapi untuk sifat determinannya juga berlaku untuk yang ordo atau ukuran 3 kali 3. 2 kali 2 itu maksudnya 2 baris 2 kolom ya. Determinan itu hanya bisa untuk matriks persegi ya, entah itu ukuran 2 kali 2 dan 3 kali 3. Determinan yang matriks 3 kali 3 nanti di bawah ada ya. Ini yang 2 kali 2 dulu ya, AD min BC. Oke, sifat determinan matriks yang pertama, apa tuh? Jika determinan A sama dengan kayak tanda mutlak itu ya, mutlak A dan determinan B sama dengan mutlak B itu, tapi itu bukan tanda mutlak ya, lambangnya determinan ya. Maka determinan determinan A kali determinan B itu sama dengan determinan A kali B seperti itu. Berarti eh, sifatnya saya tulis det aja ya. Soalnya umumnya det A kali det B ya, determinan matriks A kali determinan matriks B itu sama aja dengan determinan hasil kali kedua matriksnya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ini ya, determinan A sama dengan transposnya. Determinan A sama dengan determinan transposnya A T. Transpos itu apa? Baris jadi kolom itu ya. Yang ketiga, determinan A inverse sama dengan apa itu? Kak kelihatan min satu per determinan A. Oke. Jadi nanti determinan ini juga digunakan untuk mencari inverse ya. Inverse itu gantinya pembagian gitu. Karena di matriks kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, tapi nggak punya pembagian. Nah, pembagiannya itu menggunakan inverse. Nah, nanti ada rumusnya di bawah. Determinan A inverse itu adalah min seper, sebentar, iya, min seper determinan A. Nah, oke, itu ya. Jadi contohnya, ini contohnya ada di modul ya. Nanti bisa dilihat ya. Matriks A 2 negatif 2 4 3. Tentukan determinan sudah ya tadi ya. 2 kali 3 dikurangi. Ini tipe apa ya? Oh ini ya min 7 ya. 2 kali 3 dikurangi min 7 kali 4. Tinggal ngitung aja. Terus kalau mau nyari determinan A kali determinan B ya tinggal mengalihkan determinannya masing-masing, atau boleh mengalihkan matriksnya dulu baru dihitung determinannya, itu hasilnya akan sama aja. Itu ya penjelasannya di yang nomor C ini. Hmm. Lalu A, matriks A dengan transposnya itu menghasilkan determinan yang sama seperti itu ya. Transpos itu baris jadi kolom. Yang awalnya barisnya 45 itu menjadi kolom 45 gitu ya. Yang awalnya baris berisi 2 dan 6 dia jadi kolom 2 dan 6 itu. Dia rumus determinannya menghasilkan bilangan yang sama seperti itu. Ini ya determinan A itu adalah AD min BC. Ini sifat-sifatnya tadi. Oke, kita langsung yang inverse-nya dulu ya, baru kita nanti nyoba soal-soalnya ya. Inverse-nya di mana rumusnya ini? Ini determinan 3 kali 3. Dari inverse-nya dulu aja. Nah, ini inverse. Nah, inverse matriks 2 kali 2. Inverse matriks. Ini yang masih ukuran atau ordo 2 kali 2 ya. Hmm. Rumusnya inverse matriks 2 kali 2 adalah
Itu. Seperdeterminan dikali adjoinnya. Ini adjoin namanya. Hmm. Berarti kalau matriksnya diketahui matriks A, misalkan isinya adalah A, B, C, D, maka A inverse itu adalah determinannya dikali ini ditukar-tukar. Ya. A sama D-nya posisinya ditukar, jadi DA, lalu B sama C-nya diberi tanda negatif. Ya, min B, min C. Ya, ingat ya, yang ditukar hanya yang diagonal utama ini. Ya, A sama D tukar tempat, terus B-nya menjadi min B, C-nya menjadi min C. Itu. Contoh, misalkan diketahui matriks A-nya 4, 1, 2, 3. Tentukan inverse. Inverse itu lambangnya pangkat min 1 ya. Jadi, ya sudah langsung aja. Berarti A-nya adalah seperdeterminan ya. Determinan itu AD min BC. Berarti 4 kali 3 dikurangi 1 kali 2 ya. Terus dikalikan matriksnya yang ditukar-tukar. 4 dengan 3 posisinya ditukar. 1 dan 2-nya diberi tanda negatif. Kalau sebelumnya sudah ada tanda negatifnya, berarti kalau dinegatifkan dia akan jadi positif, gitu ya. Oke, berarti ini jadinya berapa, guys? 4 kali 3, 12 ya, dikurangi 2. Yang di sini tetap isinya 3, -1, -2, dan 4. 1 per berapa tuh? 12 kali 2 berarti 10. Ya, 1/10. 3, -1, -2, dan 4. Ya, ini ya hasilnya. Atau kalau misalkan di pilihan ganda jawaban nggak ada, berarti 1/10-nya masukkan ke masing-masing unsur, masing-masing objeknya itu. Berarti jadinya berapa tuh? 3/10 kayak gitu ya. Jadinya adalah 3/10 ya, -1 kali 1/10 berarti -1/10. Ini jadi -2/10 dan 4/10. Itu ya, ini juga benar ya, sama aja. Ingat ya, seperdeterminan dikali matriks yang sudah ditukar-tukar diagonal utamanya dan B dan C-nya dikasih tanda negatif. Itu ya untuk yang matriks 2 kali 2. Nah, sekarang ada persamaan matriks. Nah, ini mana? Nah, ini ya ada persamaan matriks. Saya tulis dulu aja. Ini dari tadi kita masih bicara yang matriks ukuran 2 kali 2 ya. Yang 3 kali 3 nanti aja. Karena matriks 3 kali 3 itu agak panjang saat mencari determinan maupun inverse-nya ya. Tapi terkait sifat determinan dan rumus selain itu sama kayak matriks 2 kali 2. Oke, yang ketiga saya jelaskan rumusnya persamaan matriks. Ada 2 bentuk ya. Bentuk yang pertama adalah jika yang diketahuinya A, X sama dengan B. Nah, yang ditanyakan itu yang X-nya. Ya, X-nya yang ditanyakan. Saya pakai ungu lah. Ya, kalau diketahuinya matriks A dan matriks B, ya, A dan B diketahui, yang ditanyakan X, maka untuk menyelesaikannya adalah X sama dengan A inverse kali B.
Ya, karena A-nya di kiri berarti A inverse dulu baru B. Itu ya, ini adalah solusinya. Nah, kalau bentuknya adalah X dikali A, beda ya, karena nggak komutatif ya. Kalau di matriks itu nggak bolak-balik ya perkaliannya ya, karena rumus perkaliannya kan beda tuh. Nah, kalau misalkan X kali A sama dengan B, berarti yang ditanyakannya yang X ya. Berarti hasilnya itu untuk mencari X-nya adalah apa? Karena A-nya di sebelah kanannya X, maka cara mencarinya pun juga di sebelah kanan inverse-nya ya. B kali A inverse. B kali A inverse. Gitu. Jadi kalau saya mengingatnya gini, kalau A-nya di kiri, A inverse-nya kiri. Gitu. Kalau A-nya di kanan, A inverse-nya di kanan. Gitu ya. Contoh. Contohnya ada nggak ya? Apalagi kita buat gini aja. Contoh, diketahui matriks A-nya adalah 2 3 1 5. Ya, matriks B-nya misalkan 2 1 0 0. Ya, tentukan matriks X jika yang memenuhi ya, yang memenuhi persamaan yang memenuhi persamaan AX sama dengan B. Nah, jawab nih, kita jawab nih. Jawab. Iya tuh, yang ditanyakan adalah AX sama dengan B. A-nya di sebelah kiri. Berarti kita tulis dulu rumusnya. Berarti kalau mau mencari X adalah A inverse kali B. Itu ya, ini bentuk yang pertama ini ya. AX sama dengan B. Cari X-nya berarti A inverse kali B. Oke, berarti kita mencari inverse-nya A. Nah, inverse-nya A itu seperdeterminan ya. Seperdeterminannya 2 kali 3 dikurangi 5 kali 1 ya dikali matriks yang diagonalnya kita tuker posisinya 3 2 yang ini dikasih negatif ya -5 -1 ya dikali dengan matriks B. Matriks B-nya tetap 2 0 0 1. Oke, berarti di sini 1/6 dikurangi 5 ya. Kali matriks 3 -5 -1 dan 2 dikalikan matriks 2 0 0 1. Nah, udah ini 6 dikurangi 5 ya. 6 dikurangi 5 ini jadi 1 ya. Berarti 1/1 ya 1 ya. 1 kali kita tulis dulu 3 -5 -1 2 dikali matriks 2 0 0 1. Nah, ada perkalian matriks nih. Ini satu kali ini nggak ngefek ya. Bisa kita nggak tulis yang satunya. Oke, sekarang perkalian matriks. Perkalian matriks. Oke, perkalian matriks baris kali kolom ya, sepasang-sepasang ya. Oke, kita cek dulu ini baris pertama, kolom pertama. Ya, kita tulis hasil kalinya. Ntar, ini saya ke bawahin aja dulu. Sepasang-sepasang ya, 3 kali 2
Ya, baris atas kolom kiri, ya atas kiri, berarti hasilnya di atas kiri juga. 3 kali 2 ditambah, ya ditambah ya ini ya, min 5 kali 0. Nah, saya besarin aja lah, biar lega ngeliatnya. Oh, besarin. Oke, sekarang atas kanan. Nah, berarti hasilnya di atas kanan juga. 3 ini ya, 3 0 ya, ditambah min 5 1. Gitu. Terus sekarang bawah kiri. Ya, hasilnya di bawah kiri juga. Berarti min 1 kali 2 ditambah 2 kali 0. Nah, terus bawah kali kanan. Nah, berarti hasilnya di bawah kanan ya. Sepasang-sepasang. Min 1 kali 0 ya ditambah 2 kali 1. Itu ya. Berarti hasilnya 3 kali 2 ini 6. Ditambah minimal kali 0 0. Min 1 kali 2-nya min 2 ditambah 0. 0 ditambah min 5. Yang di sini 0 ditambah 2. Berarti hasilnya berapa tuh? 6 tambah 0, 6. Ini min 2, ini min 5, dan 2. Ini adalah matriks X-nya. Itu ya, kurang lebih ya. Nah, itu untuk yang AX sama dengan B. Berarti X-nya didapat dari A inverse kali B. Nah, sekarang kita coba kalau XA sama dengan B. Saya pakai ungu aja di kanan. XA sama dengan B, saya besarin. Sekarang kita coba kalau XA sama dengan B. Ya, berarti jawab. Berarti untuk mencari X-nya, didapat dari kalau A-nya di kanan berarti A inverse-nya di kanan ya. Berarti B dikali A inverse. Oke, berarti B-nya tetap matriks B yaitu 2001 ya 2001 dikali A inverse. A inverse berarti mana tadi matriksnya? Itu ya 2513 berarti dikali determinan ya seper determinan ya. Mencari A inverse berarti seper determinan. Determinannya 2 kali 3 dikurangi 5 kali 1 ya. Dikalikan yang ditukar-tukar itu. 3, 2, min 5, min 1. Nah, oke kita proses. Berarti yang di sini, ini angkanya, bilangannya ini sepernya ini boleh saya tulis di paling kiri ya, enggak masalah. 1/6 dikurangi 5 ya, 1 juga. Berarti tinggal kita kalikan 2001 dengan ini. 3 min 5 min 1, 2. Nah, ingat baris kali kolom ya. Atas kiri. Nah, berarti kita tulis di atas kiri. Sepasang-sepasang ya, 2 kali 3 ditambah 0 kali min 1 ya. Terus atas kanan. Berarti sepasang-sepasang 2 kali min 5 ditambah 0 kali 2 gitu. Berikutnya bawah kiri. Nah, berarti 0 kali 3 kok hitam? Ya, sepasang-sepasang ya. 0 kali 3 ditambah 1 kali min 1. Berikutnya
bawah kanan. Ya, garis bawah kolom kanan sepasang-sepasang. Berarti 0 kali min 5 ditambah 1 kali 2. 2 kali 3 6 ditambah 0 kali 0. 0 kali ini 0 ditambah min 1. 2 kali min 5 min 10 ditambah 0. Ini 0 ditambah 2. Berapa tuh? Berarti hasilnya adalah 6, -1, -10, dan 2. Itu ya, itu untuk persamaan matriks. Jangan kebalik ya. Kalau AX sama dengan B berarti X-nya adalah A inverse kali B. Untuk X A sama dengan B berarti X sama dengan B kali A inverse. Kalau A-nya di kiri berarti A inverse-nya di kirinya B gitu. Kalau A-nya di kanannya X maka A inverse-nya di setelahnya B kayak gitu. Oke, itu yang ukuran matriksnya 2 kali 2 ya. Sekarang kita lihat yang ukurannya 3 kali 3. Kita lihat determinan matriks 3 kali 3. Nah, ini agak panjang nih. Ini agak panjang. Gimana 3 kali 3-nya? Oh, ini infus. Determinan. Nah, ini agak panjang nih. Tapi nggak apa-apa, saya ajarkan ya. Saya ajarkan juga. Mana tuh? Nah, ini determinan. Nah, oke, saya tulis di catatannya. Oke, kita tulis determinan matriks. Ukuran atau ordo 3 kali 3. 3 baris dan 3 kolom. Oke, tadi pakai apa hitam ya? Oke. Nah, rumus determinannya, misalkan diketahui matriks A-nya itu adalah unsur-unsurnya atau elemennya adalah A, B, C misalkan ya A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Itu kan 3 kali 3 ya, 3 baris, 3 kolom. Maka determinan A-nya, atau boleh ditulis mutlak A gini ya untuk nyari determinan ya, nggak masalah. Determinan A itu adalah tarik garis ke diagonal ya. Jadi ini 2 baris yang di kiri ini kita tulis lagi di samping kanannya matriks. Jadi A, B, D, E, G, H ini kita tulis. Lalu determinannya mengalihkannya miring ke kanan bawah. Hmm, itu A, E, I berarti A, E, I ditambah B, F, G gitu. Ditambah yang terakhir C, D, H. Terus masih ada dikurangi. Ya, dikurangi yang miring ke atas sekarang. Dikurangi miring ke atas nih. G, E, C. Ya, min G, E, C. Ya, nggak usah pakai titik, ya nggak apa-apa juga sih. Ini tadi berapa C, D, H ya. Dikurangi G, E, C. Dikurangi lagi H, F, A. Ya.
Terakhir dikurangi lagi IDB. Sudah, ini adalah matriks ukuran 3 kali 3. Panjang ya, ada sebanyak 6 kali hasil perkalian ya, yaitu ke diagonal yang ke bawah ada 3 hasil perkalian, dikurangi yang mengalihkan ke atas, ada 3 perkalian juga di situ. Contoh, contoh, saya punya misalkan matriks A, tadi contohnya pakai hitam. Oke, contoh, misalkan saya punya matriks A 0, 1, 2, 3, 4, -1, -3, -2, 5. Ini cok 3 deh, biar beda. Bapak 6. Hitung determinannya. Hitung determinan. Oke, jadi kita tulis. Ya, berarti determinan A itu adalah kita tulis 0, 3, 6, 1, 4, -2, 2, 1, -1, 5. Nah, ini dua kolomnya juga ditulis di kanannya ya. Jadi 0, 3, dan 6. Ini 1, 4, dan -2. Oke, sekarang kita hitung ke bawah. 0 kali 4 kali 5. Saya tulis ya biar kalian tahu prosesnya. 0, 4, 5 ditambah. Ini selalu ya, udah rumusnya ya. 1 kali 1 kali 6. 1 - 1 kali 6. Terakhir yang ketiga. 2 kali 3 kali -2. 2, 3, -2. Terus dikurangi yang naik ke atas. 6, 4, 2. Berarti saya tuliskan di sini 6, 4, 2. Ya, kalau di situ saya nulisnya yang di bawah. Ini dulu 6, 4, 2. Terus dikurangi lagi dengan -2, -1, 0. Nih, ya. -2, -1, 0. Dikurangi lagi 5, 3, 1. Oke, berarti tinggal ngitung ya. Tinggal kita hitung. Tinggal kita hitung. Berarti hasilnya berapa tuh? 0 kali 4 kali 5 0 ya. Ditambah 1, -1, 6. Berarti -6. Ditambah 6 kali 2 -12. Dikurangi 24 kali 2 48. Dikurangi 2 0 ya. Kurangi 0. Kurangi 15. Ya berarti -6 -12 -18. -48 -15. Berarti minnya makin gede ya. Min berapa tuh? 18 kurangi 48. Bisa masuk kayak nambah biasa aja ya. Kita nambahkan biasa 16 tambah 5 21. 3 tambah 5 8. Berarti -81. Gitu. Oke, itu determinan ya Masian ya. Masih determinan. Nah, untuk inverse 3 kali 3 coba kita lihat aja.
Karena itu setahu saya di kurikulum Merdeka tidak terlalu diajarkan. Jadi nanti yang keluar di TKA itu adalah matriks yang ordonya 2 kali 2. Dan inversnya ya. Kalau determinan dan inverse, untuk mencari inverse biasanya mentok sampai matriks 2 kali 2. Ya, nanti penerapannya untuk mencari inverse itu di dalam model persamaan matriks gitu. Nah, mencari inverse ukurannya 2 kali 2. Kalau nanti terpaksa muncul matriks tapi ukurannya 3 kali 3, maka mentok-mentok itu nanti adalah menentukan determinannya doang. Nggak sampai menentukan inverse-nya karena itu udah nggak masuk lagi di kurikulum Merdeka ya. Jadi yang kurikulum Merdeka yang terbaru ini hanya sampai matriks doang. Kalau inverse-nya sampai matriks 2 kali 2 aja. Kalau determinannya mungkin sampai 3 kali 3 masih aman ya. Karena tinggal seperti ini aja langkahnya ya. 2 kolom awal ditaruh di paling kanan. Lalu dikalikan 3 biji 3 biji gitu. Ya. Nah, seperti itu. Kalau mau kita lihat pembahasannya yang 3 kali 3 nyari inverse, nah di sini ada nih, mana ya? Mana ya? Ada nggak ya? Panjang caranya. Ini segini panjangnya tadi cara mencari inverse. Nah, kofaktor. Cari kofaktornya dulu. Nah, ini. Nah, ada sebutan nih. Matriks singular adalah matriks yang determinannya sama dengan nol. Jadi, kalau nanti kalian ada matriks yang determinannya atau AD min BC-nya menghasilkan nol, itu berarti disebutnya matriks singuler atau singular itu ya. Kalau matriks non singular berarti matriks yang determinannya tidak sama dengan nol ya. Artinya punya matriks inverse-nya gitu. Kalau determinannya nol nggak punya inverse ya matriksnya. Terus berikutnya kita perlu tahu yang namanya kofaktor. Nah, oke. Kofaktor itu caranya kita coba nih. Hmm, apa ini? Kofaktor. Jadi kita harus mencari minornya dulu. Minor itu adalah selain baris dan kolomnya yang sesuai ini ditutupi, nah sisanya itu dicari determinannya masing-masing. Kayak kita coba ya satu ya. Mana sih ada langkahnya enggak sih? Minor. Nah, oke kita coba nih. Kita coba di sini aja. Misalkan saya punya matriks, ya misalkan saya punya matriks A, angkanya yang kecil-kecil aja ya. Angkanya yang kecil-kecil aja biar ngitungnya nggak ribet. Misalkan 0, 1, 2, 3, 2, 1, terus ada min 1, min 2, min 3 gitu. Nah,
Langkah pertama untuk menentukan matriks jelas nanti dia harus mencari inverse determinannya dulu. Ya, kita harus mencari determinannya dulu. Hmm. Oke, karena rumusnya untuk A inverse itu adalah seper determinan dikali matriks adjoinnya nanti. Nah, ini rumusnya untuk ordo 3 kali 3. Ya, ini rumusnya. Nah, yang pertama kita cari dulu determinan. Caranya seperti tadi ya, kita tulis lagi dia 0, 3, min 1. Ini 1, 2, min 2, 2, 1, min 3. Pakai tanda gini. Terus dua kolom awal kita kopas di kanannya. 0, 3, min 1, 1, 2, min 2. Oke, kita kalikan. Berarti sampingnya aja ya. 0, 2, min 3 berarti 0 ya. Ditambah 1, 1, min 1 berarti min 1. Ditambah 2 kali 3 kali min 2 berarti 6 kali min 2 berarti min 12 ya. Terus berikutnya dikurangi ya. Dikurangi. Dikurangi ini. Dikurangi min 1 kali 2 kali 2 berarti min 4. Ya, dikurangi lagi ke atas ya. min 2 kali 1 kali 0. Oh, wes jelas 0. Dikurangi lagi yang terakhir. min 3 kali 3 kali 1. Warna biru sih. min 3 kali 3 kali 1 berarti min 9. Wes, tinggal ngitung ya. Berapa tuh? 0, min 1 min 12 min 12 ya. Min 13. Min 13 tulis aja lah. Berarti ini min 1 min 12 tambah 4 min 0 tambah 9 ya. Berarti min 13 tambah 4. Min 13 tambah 4 min 9 ya. Oh, 0. Wah, kalau statementnya 0 nanti nggak punya invest dia. Ya, nggak apa. Ini kebetulan pas ya. Min 13 ditambah 13 0 ya. Nah, kalau determinannya 0, nah di sini kita simpulkan nih. Karena determinan matriks itu 0, maka kesimpulannya tidak mempunyai inverse. Nah, kok ya kebetulan saya bikin contoh yang inverse-nya, yang determinannya 0. Oke lah, kita bikin matriks lagi. Mana ya contohnya? Yang di buku aja lah, saya kopas. Nah, ini, matriks ini. Ini besar-besarin kayak. Kok bisa? Nah, ini aja ya, saya kopas ya. Saya tulis dulu matriksnya. Matriks A, 2, 4, 6, 1, 3, 2, 0, 1, 2. Oke, kita cari determinannya dulu, lalu cari minor kofaktor adjoin, baru nyari inverse. Oke, yang pertama kita cari apa tadi determinan. Caranya kayak tadi ya, kita tulis 2, 1, 0, 4, 3, 1, 6, 2, 2. Dua kolom pertama kita tulis 2, 1, 0, 4, 3, 1. Kita kalikan ya ke bawah.
Berarti 2 kali 3 kali 2 6 kali 2 12 ya. Ditambah 4 kali 2 kali 0 0. Ditambah 6 kali 1 kali 1 itu 6. Dikurangi ya. Kalau ke atas dikurangi ya. Dikurangi 0 kali itu 0 jelas. Dikurangi lagi 1 kali 2 kali 2 adalah 4 ya. Dikurangi lagi 2 kali 1 kali 4 8. Nah ini bisa ya. 12 tambah 6 18. 18 dikurangi 4 14 dikurangi 8 6. Ya, ya kan? 18 dikurangi 12 6. Benar ya? 18 dikurangi 12 6. Oke. Dapat determinannya 6. Sekarang kita cari adjoinnya. Apa itu matriks adjoin? Jadi kita harus mencari gini, kita harus membuat satu-satu dulu, minornya dulu. Minor itu apa? Ya tanpa ya. Jadi kita bikin M11, M12 gitu. Contoh, nih, minor 11 artinya baris satu, ya baris satu kolom satu ditutup. Ya, baris satu kolom satu ditutup. Ini kamu tutup, ini kamu tutup. Jadi yang dituliskan di sini hanya 3212 gitu maksudnya ya. Minor 11 itu maksudnya baris satu kolom satu ditutup. Nah, ini saya unduh biar nggak itu nanti. Nah, kebanyakan. Oke. M11 berarti baris satu kolom satu ditutup ya. 246 sama 216 tutup berarti tinggal ini 3212. Kita cari determinannya AD min BC ya. 3 kali 2 dikurangi 2 kali 1. 6 kurangi 2 adalah 4. Oke, semuanya kita cari itu. M11, M12 sampai habis M33. Nah, itu prosesnya yang lama. M12 baris satu kolom 2 ditutup. Baris satu kolom 2 ditutup berarti tinggal 1022. Paham ya, Rek? 1022 ya, yang ditutup yang ini. Baris satu kolom 2 itu ditutup. Berarti tinggal 1022 gitu ya. Nah, kita hitung determinannya. 1 kali 2 dikurangi 2 kali 0 berarti 2. Terus sampai semua unsur, semua elemennya digituin. Kita nyari M-nya. M13 berarti baris satu kolom 3 berarti tinggal 1301. Cari determinannya. D min BC ya berarti 1. Gitu. Terus 2 sekarang ya. 21 berapa? Terus M22 berapa? M23 berapa gitu ya. M31, M32, terakhir M33 gitu. 21 berarti baris 2 kolom satu ditutup. Baris 2 tengah, kolom satu tutup berarti tinggal 4612. Nah, cari determinannya. 4 kali 2 dikurangi 6 kali 1. Ya. M22 berarti yang plus ya tutup ya. 431 dan 1 ditutup berarti tinggal 2602. Berarti 2 kali 2 dikurangi 6 kali 0 berarti 4 kurangi 6. 4 kurangi 0 4 ya. 23 baris 2 kolom 3 berarti baris tengah kolom kanan. Berarti tinggal 2401. 2401. Cari determinannya. 2 kali 1 dikurangi 4 kali 0 berarti 2. Ya, kita tulis gini semua dulu. 31 baris 3 kolom satu berarti baris bawah sendiri tutup, kolom satu tutup, tinggal 4632.
4, 6, 3, 2. Cari determinannya. 4, 2 dikurangi 6, 3. 8 dikurangi 18 min 10. Gitu ya. M 3, 2. Baris 3, kolom tengah. Berarti 2, 6, 1, 2. 2, 6, 1, 2. Cari determinannya. 2 kali 2 dikurangi 6 kali 1, 4 kurangi 6 min 2. Terakhir baris 3 kolom 3 berarti bawah dan kanan ditutup tinggal 2 4 1 3 2 4 1 3 cari determinannya 2 kali 3 dikurangi 4 kali 1 6 dikurangi 4 2. Oke, kita cross check dulu bener nggak hitungan kita ya. M satu satunya 4 bener ya. M satu duanya 2, M satu tiganya 1. Ini ya keterangan lengkapnya ada di modul ya. M dua satunya 2. Oh, 8 dikurangi 6 ya kan? Ini ya belum tak kurangi ya. Nah, 8 dikurangi 6 itu 2. Terus M22-nya 4. M23-nya 2. M31-nya minus 10. Min 2 dan 2. Oke, benar ya? Wis benar. Terus jadi minornya itu adalah minor A itu kita tulis dalam bentuk matriks tuh angka-angka semuanya tadi ya. Jadi baris satu kolom M11 itu berarti berapa? 4 ya. Kok nol sih? 401 min 10 22. Oh, salah ini yang tengah ini ya, 2 ya. Matrik minor 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 12 tadi 2 kan? Oh, sini salah input ya dia ya, bukan nol ya ini ya. Ini bukan nol nih, 2 harusnya. 421 242. Oke, 421 242 min 10 min 2 2. Oke, kita dapat minor. Terus kita kofaktorkan. Kofaktor itu dikasih tanda min-minan ya. Jadi kofaktor itu tandanya itu nanti adalah selang-seling ya. Ini dikalikan positif, negatif, positif, ya negatif, positif, negatif. Ya, gampangannya gitu. Karena ini dapat dari mana? Ini penjelasannya gini. Ya, kalau satu berarti min 1 pangkat 1 tambah 1 2 gitu. Berarti kan positif. Gampangannya gini aja. Kofaktor itu selang-seling diawali dari positif. Nah, nanti dikalikan tanda itu. Nah, jadi kalau kita masukkan semua eh, kofaktor dan minornya, maka jadinya akan jadi ini tandanya masukkan ke dalam itu semua. Jadi positif 4, negatif 2, positif 1, negatif 2, positif 4, negatif 2. Ini jadi positif kali negatif 10 tetap ya. Negatif 10, negatif kali negatif 2-nya 2, 2. Gitu. Nah, ini kofaktornya. Terus akhirnya adjoin. Nah, adjoin itu transpose-nya. Nah, ini kita transposkan. Yang awalnya baris, dia jadi kolom. Ya, 4 min 2 1. Ya, yang awalnya baris, dia jadi kolom. Gitu seterusnya yang lain. Jadi min 2 4 min 2 yang di sini min 10 2 2. Nah, jadi kita bisa dapat inverse-nya sekarang. Ini tadi langkah kedua ya, kok satu lagi. Nah, berarti langkah ketiganya adalah inverse-nya sekarang.
Langkah ketiga, A inverse. Ya, berarti A inverse itu adalah seperdeterminan A, ya, dikali A join A. Berarti seperdeterminannya tadi berapa? Determinan dari langkah pertama tadi 6 ya. 1/6 dikali matriks adjoinnya yang kita dapat barusan ya di langkah sebelumnya tuh 4 min 2 min 10 min 2 4 2 1 min 2 2. Nah, ini jawabannya. Atau boleh kita masukkan 1/6-nya ke masing-masing. Nah, jadinya 4/6 gitu. Terus min 2/6, min 10/6. Terus yang baris 2 berarti min 2/6, 4/6, 2/6. Terakhir yang bawah 1/6, min 2/6, 2/6. Atau boleh disederhanakan. 4/6 itu berapa? 2/3 ya. 2/3 min 2/6 itu 1/3. 10/6 itu berarti 5/3 gitu, disederhanakan boleh. Min 1/3, 2/3, 1/3. Ini 1/6, 1/3 minus 1/3. Nah, gitu ya. Itu cara nyari inverse kalau 3 kali 3. Panjang banget, makanya ini kayaknya nggak mungkin keluar di TKA. Kalau satu soalnya setara 2 menitan kan nggak bisa kita nyari inverse 3 kali 3 ya. Makanya inverse itu biasanya mentok sampai matriks yang 2 kali 2. Dan itu penerapannya di persamaan matriks yang saya contohkan tadi. Gitu ya. Nah, makanya saya jarang-jarang di kelas pun saya nggak bakal jelasin cara nyari matriks 3 kali 3 ya. Karena panjang banget langkahnya itu. Nah, jadi mentoknya sampai determinan inverse 2 kali 2 dan juga persamaan inverse tadi. Ini memang persamaan inverse ini ya. Persamaan inverse, persamaan matriks. Nah, ini saya tandai yang penting. Ini, terus inverse, dan juga determinan. Itu ya, jadi nanti ada determinan matriks yang 2 kali 2 A min BC, itu rumusnya. Terus inverse matriks adalah seperdeterminan, ya, dikali matriks yang AD-nya ditukar, B sama C-nya kasih minus. Terus persamaan matriks, ingat-ingat posisi X-nya di mana ya, karena ada dua bentuk yang berbeda. Ya, ada AX sama dengan B, ada XA sama dengan B. X itu yang ditanyakan ya, X yang ditanyakan. Kalau A-nya di kiri, berarti A inverse di kirinya B. Kalau A-nya di kanannya X, berarti A inverse-nya di kanannya B. Kayak gitu, ngapalinnya. Ini contohnya sudah kita coba tadi. Determinan mungkin 3 kali 3 aja, mungkin yang kalian bisa paham. Kalau nyari matriks, kalau nyari inverse-nya panjang banget, ya itu ya. Kalau determinannya 0, berarti dia nggak punya inverse ya, baik itu ukuran 2 kali 2 maupun 3 kali 3, seperti itu. Udah, jadi materi matriks sudah beres ya, sampai terakhir di determinan dan inverse matriks. Karena sempat saya lihat soal simulasinya dari web apa sih, lupa saya, Pusmendik. Nah, itu ada beberapa soal inverse. Soal inverse. Ada beberapa soal matriks yang itu sampai matriksnya 2 kali 2 kalau nggak salah ya. Mungkin nanti hari apa sama saya? Kamis ya. Mungkin hari Kamis kita coba bahas soal-soal Pusmendik ya. Karena di soal Pusmendik itu kuncinya ada, tapi pembahasannya nggak ada, gitu ya. Jadi kalau sempat nanti Kamis kita coba bahas. Nah, terus minggu depan siap-siap tryout ya. Ada tryout nanti ya. Minggu ini guru-guru pada bikin soalnya, minggu depan tryoutnya. Seperti itu. Oke ya, saya stop share dulu. Nah, oke, nah untuk hari ini cukup sampai itu ya materinya selesai semua muanya ya.
Matriks itu kan materi matematika lanjut sebenarnya, tapi seharusnya didapat saat di materi matematika biasa sih Cak Jani ya, itu harus dapat matriks soalnya gampang banget itu. Masalahnya sekarang di kurikulum yang terbaru matriks nggak ada ya di yang wajib ditaruh di yang lanjut kalau nggak salah. Tuh. Tapi alhamdulillah sudah semua ya, sudah kita bahas semua, sudah di LMS semua. Nanti kita coba apa namanya? Coba hari Kamis kita nyoba bahas soal Pusmendik yang matematika biasa ya, yang matematika biasa. Terus minggu depan tryout ya seperti itu. Oke, cukup ya, pas ya 1 jam ya, oke pas. Sudah 1 jam. Terima kasih sudah selalu hadir ya si Naila, ada Nailong, ada Laili, ada Popo Boy. Ini Popo Boy apa ya? Lupa saya. Coklat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa hari Kamis ya. Hari Kamis kita coba bahas Mandik. Terima kasih. Sekian kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Naila.